وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita yang lalu kita anggap selesai dan diselesaikan sampai situ. Maka kita melompat kepada halaman 227. Halaman 227. Kitab Al-Umuri Al-Manhi Anha, itu pembahasan mengenai perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Bab yang pertama tentang haramnya tahrimul ghibah, haramnya menggibah, menggunjing, dan al-amar, perintah untuk menjaga lisan. Diawali dengan 3 buah ayat. Yang pertama surat Al-Hujurat, surat yang ke-49. Yang kedua surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 36. Dan yang ketiga surat Qaf, surat ke-50 ayat 18. Mari kita awali dengan ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wala, dan janganlah, yaghtab, menggibah, ba'dukum, sebagian kamu, ba'da, akan sebagiannya lainnya, ayuhibbu, apakah yuhibbu, apakah suka, apakah ingin, ahadukum, salah seorang kamu, ayyakula, memakan lahma akhihi, daging, lahma, daging, akhihi, daging saudaranya, maitan, yang sudah menjadi bangkai, fakarihtumuh, maka tentulah kamu merasa jijik akannya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, tawwabur rahim, maha penerima tobat lagi maha penyayang. Mari kita pahami secara ringkas. Yaghtab adalah menggibah. Ghibah, ghain, ya, ba, dan ta marbutah, ghibah. Ghibah itu asal katanya ghaib, tidak hadir, tidak ada. Orang yang tidak ada ghaib, orang yang ada hadir. Yang tidak datang malam hari ini namanya ghaib, karena tidak ada, tidak hadir, dan tidak di sini. Kita namanya hadir, hadirun, hadirin. Orang-orang yang ada, orang-orang yang hadir. Membicarakan orang, menyebut-nyebut orang, setentangan hal-hal yang dia tidak senang.
tidak suka dan benci ketika dia tidak hadir, gaib. Disebut dengan ghibah. Membicarakan orang ketika dia gaib atau tidak hadir, tidak ada di hadapan kita, hal-hal yang dia tidak senang, tidak suka atau benci, disebut dengan ghibah. Ghibah inilah yang diterjemahkan orang bahasa kita gunjing. Kenapa namanya ghibah? Karena kita membicarakannya ketika dia gaib di belakangnya. Kalau yang kita bicarakan itu tidak terdapat pada dirinya, atau itu tidak dilakukannya, tidak diperbuatnya, namanya bukan menggibah, namanya menuduh. Buhtan namanya. Faqad bahtah, engkau telah berdusta dan telah menuduhnya melakukan yang tidak benar dan tidak bukan-bukan. Dosanya jauh lebih besar. Jadi kalau kita bicarakan sesuatu yang ada pada diri orang itu ketika dia tidak ada di hadapan kita, itu yang dilakukannya, itu yang diperbuatnya, itu yang dikerjakannya, atau itu yang dikatakannya, atau memang begitu sifat tingkah lakunya, atau hal-hal yang berkaitan dengan dirinya yang dia tidak senang, benci, kita sebut, kita katakan, kita bicarakan, namanya ghibah. Menghibah itu dia yaghtab. Wala, dan janganlah yaghtab. Janganlah menggibah ba'dukum, sebagian kamu, hai orang-orang beriman. Kenapa orang-orang beriman? Karena ayat ini mula-mulanya ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum. Jadi pangkalnya ya ayyuhalladzina amanu. Berarti arahannya adalah kepada orang beriman. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian itu menggibah ba'dukum, sebagian kamu, sebagian kalian, ba'da, akan sebagiannya lainnya. Haram hukumnya, besar dosanya, dan tidak akan Allah ampuni dosa-dosa pelakunya sebelum orang yang digibah itu merelakan dan memaafkannya. Itu bahaya ghibah. Nanti hadis-hadis di bawah akan bicara tentang hal yang berkaitan dengan ghibah. Ayuhibbu, apakah ayuhibbu, apakah suka, apakah senang, ahadukum, salah seorang kamu, hai orang beriman. Kembali kumnya kepada orang beriman. Apakah suka salah seorang kamu, hai orang-orang yang beriman atau mengaku beriman? Ayyakul, suka memakan lahma daging. Lahma daging akhihi, saudaranya sesama muslim, maitan, sudah menjadi bangkai. Makan daging saja yang belum masak tidak suka, jijik. Daging itu daging saudara, dan dia sudah menjadi bangkai yang busuk. Fikarihtumu, maka tentu saja karihtum, karihtum, engkau benci, kamu tidak suka, kamu jijik. Fakarihtumuhu, maka tentu kamu jijik, tidak suka, benci terhadapnya, terhadap daging yang sudah jadi bangkai, daging saudara itu. Kalau memang kamu benci, jijik memakan daging, maka kalian juga harus benci, jijik
menggibahnya, karena menggibahnya tidak ubahnya memakan daging bangkai saudara sesama muslim. Daging manusia lahma akhihi, saudaranya sendiri, dan sudah jadi bangkai, maka tentu kamu jijik. Ya, kalau memang kamu jijik, kamu juga harus jijik. Benci, tidak suka, mau muntah untuk menggibahnya. Maka ringkasnya, menggibah orang lain sama dengan memakan daging bangkai saudaranya. Sayangnya kita masih senang menggibah. Walaupun sudah begitu resiko ancamannya. Karena menggibah itu enak, kata setan, merumpi. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, laksanakan perintah Allah, hentikan larangan Allah. Apa perintah Allah? Ya, bicaralah yang baik-baik, yang bagus-bagus. Jangan bicara yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Itu antara lain perintah Allah. Takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Tobatlah dan minta ampunlah dari para perbuatan gibah itu. Bagaimana tobatnya? Kalau sudah sampai ke telinga orang yang digibahi apa yang kita gibahkan, ya minta rela, minta maaf sama dia. Kalau belum sampai, berdoalah kepada Allah, jangan sampai ke telinganya. Lalu minta ampun kepada Allah dan balas dengan menyebut yang baik-baiknya. Untuk menutup pembicaraan jelek kita, balas menyebut yang baik-baik daripada saudara kita itu. Kalau tidak, belum diampuni. Kenapa? Karena ini bukan berkaitan dengan dosa kita kepada Allah saja, tapi juga kepada sesama. Apalagi gibah kita itu sudah viral ya. Sudah melebar, sudah meluas, sudah tersiar kemana-mana gibah. Tapi sekarang gibah itu bukan hanya dengan mulut, dengan jari-jari, dari tangan, dari telunjuk. Menariknya Imam Nawawi rahimahullah menyatakan gibah itu bukan hanya mulut, dengan isyarat tangan pun, dengan kerdipan mata juga, dengan anggukan kepala, atau dengan mencibir, memonyongkan mulut juga gibah. Karena intinya sama, yaitu menyebut, membicarakan, mengungkapkan kepada orang lain keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan orang yang kita gibahi. Taubat. Ini yang pertama. Nanti akan tiba hadis-hadis bicara tentang gibah ini di bawah. Ini kan baru pembukaannya. Yaitu haram hukumnya. Kata-kata Allah itu jangan. Jangan itu ya konotasinya haram. Asal daripada larang itu menunjukkan haram. Al-aslu fin nahi li tahrim. Ya haram selama tidak ada dalil yang memalingkan daripada keharamannya, dia berharam, tetap haram. Jadi janganlah berarti haram. Haram menggibah sebagian kamu akan sebagian lain. Kalau kita tidak mau digibahi, jangan digibahi orang kan itu. Menggibah itu mengurangi pahala. Transfer pahala aja juga. Itu ayat pertama. Kita tidak berpanjang-panjang dalam ayat ini karena kita pembukaannya. Masuk kepada ayat yang kedua, surat Al-Isra, ayatnya ke-36, bunyinya wala taqfu. La, janganlah takfu. Takfu, engkau mengikuti. Ma laisa, apa yang laisa tidak ada, laka bagi engkau, bagimu, bihi setentangnya ilmu.
Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati, kullu, masing-masing itu, kullu, masing-masing tiap-tiap mereka itu, pendengaran, mata dan hati, kana anhu mas'ula, adalah anhu, setentangnya akan mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban. Mari kita pahami. Takfu. Takfu itu artinya mengikuti. Pada asal kata takfu itu mengikuti. Qafautuhu, akfuhu, waquftuhu idza taba'ta atharahu. Mengikuti jejak. Mengikuti jejak, mengiringi jejak. Itu asal takfu. Jangan engkau mengikuti. Lalu apa maknanya? Janganlah engkau mengikuti apa yang tidak ada bagimu setentang itu ilmu. Kita nukil beberapa penjelasan ulama, seperti dalam kitab Fathul Qadir oleh Syaukani atau Qurtubi. Kita ambil beberapa buah. Dikatakan pertama, jangan engkau mengikuti apa yang tidak engkau ketahui dan tidak ada faedah guna manfaatnya untukmu. Itu satu. Yang kedua, la taqul ra'aitu wa anta la taram, lam tara. Jangan engkau bilang, engkau katakan aku melihat padahal engkau lam tara, padahal engkau tidak melihat. Wa sami'ta wa anta lam tasma. Engkau katakan engkau mendengar padahal engkau tidak mendengar. Wa alimta, engkau bilang engkau tahu, wa anta la ta'lam, padahal engkau tidak juga mengetahui. Dan juga jangan sebaliknya, la tadumma ahadan, jangan engkau cela seseorang pun juga bima laysa laka bil, yang engkau tidak tahu tentang orang itu. Jadi intinya tidak boleh mengikuti yang kita tidak tahu. Mendengar tidak, melihat tidak, tahu tidak. Engkau tidak pernah dengar, lalu engkau bilang mendengar. Engkau tidak pernah melihat, lalu engkau bilang melihat. Engkau tidak tahu, lalu engkau bilang tahu. Jangan lakukan itu. Di samping berdusta, nanti timbul gunjing gujira, timbul ghibah. Lalu diluaskan pengertiannya. Jangan ikuti apa saja. Apa saja yang kita tidak ada ilmu tentangnya. Kemudian kita sebut-sebut, kita baca, kita ucapkan. Kita diskusikan. Kalau tidak tahu, diam saja. Mendengar tidak, melihat tidak, tahu pun tidak, diam saja. Jangan bilang-bilang, jangan sebut-sebut. Jangan komen-komen. Tidak tahu masalahnya. Kalau itu perkara orang lain, jangan-jangan terjebak dan terjerembab kepada ghibah. Kalau bahasa awaknya, layang menengah keceknya. Enggak, kau kecek orang lu nak. Jangan. Engkau boleh mencari dia. Boleh nampak dia engkau. Enggak, kau kan kalah lah heboh orang ngecek. Ya kan aku enggak layak dah, enggak. Dari siang aku tahu, banyak orang ngecek. Enggak jalan jangan pangkai.
Jangan, la takhfu. Dan itu termasuk hal yang sulit. Cuma bisa dilakukan oleh orang yang punya iman. Orang yang yakin kepada adanya pertanggungjawaban di akhirat. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran itu dan penglihatan itu, al-fu'ada dan hati akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya tentang apa yang didengarnya, tentang apa yang dilihatnya, tentang apa yang dipikirkannya. Pasti mas'ul, ditanya atau dimintai pertanggungjawaban. Maka siapapun yang yakin, siapapun yang percaya beriman adanya hari pertanggungjawaban, hari hisab, hari saat di mana kita diadili, disidang oleh Allah, maka hati-hatilah ketika membicarakan sesuatu. Jangan bicarakan, jangan sebut sesuatu yang tidak pernah didengar, yang belum pernah tidak dilihat, yang kita tidak tahu asal muasalnya, ikut pula kita membicarakannya, nimbrung pula. Jangan. Karena nanti ada pertanggungjawabannya. Dialah di media massa ini tentang Palestina sajalah. Ibu, sekarang sedang panas-panasnya ke Palestina, tidak hanya dengar-dengar saja, lalu sudah buat pula suatu kesimpulan, atau ada lagi tuduhan-tuduhan macam-macam. Itu yang kita dengar. Jadi kalau kita tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengetahui, tenang saja. Tenang saja. Jangan ikut komen. Nanti salah sebut, salah sampai, salah sebar, salah kesimpulan. Biarlah orang yang ahli di bidangnya lah bicara. Orang yang sudah mengerti persoalannya yang bicara. Kita kalau ingin tahu, dengar saja. Kalau ingin tahu juga. Sebab kita tidak ada hal sami'ata, apakah engkau dengar? Hal ra'aita, apakah engkau lihat? Hal alimta, apakah engkau tahu? Enggak, jangan bicara. La takfu, jangan ikuti. Jangan ikuti, jangan bicarakan, jangan sebut. Karena nanti kalian akan mempertanggungjawabkan. Nah, itu pentingnya beriman. Beriman artinya percaya, yakin kepada hari akhirat. Ya. Nanti di bawah ketemu tu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nanti ketemu. Tapi kita bicara dulu tentang ayat. Jadi ayat kedua ini menyatakan kepada kita, kalau tidak ada ilmu, jangan bicara, jangan ngomong, jangan cerita, jangan coba-coba pula membahas menurut pendapat saya, menurut pikiran saya, begini, bagaimana, begitu. Tahu tidak, mendengar tidak, melihat tidak, menyaksikan tidak. Ya, tenang saja. Lebih selamat lagi. Jangan sok sia-sia pula. Karena itu lebih selamat. Jangan komen di media. Kadang-kadang komennya lebih lagi. Komen. Nah, kadang-kadang komen itu sudah kata-kata sudah tidak baik pula isinya. Ya, la takfu ma laisa laka. La, jangan takfu engkau ikuti ma apa yang laisa tidak ada. Apa yang laisa tidak ada laka bagimu bihi setentangannya ilmu, tidak ada ilmu tentang itu. Jangan ikuti. Kata-kata jangan berarti juga yang tadi haram mengikutinya. Tidak boleh. Nah, masalahnya kan kadang kita sok analisis
pandai menganalisa, sehingga begini, lebih-lebih kita acok orang bertanya kepada awak, gitulah kita jadi rujukan, kita kapai tempat bertanya, kepulang tempat berita, lalu kita lah membuat prediksi dan segala macam. Nanti akan bertanggung jawab. Salah tuduh nanti, salah sebut nanti, salah ucap nanti, salah bicara nanti, salah kesimpulan nanti, berbahaya. Itu ayat yang kedua. Itu surat Al-Isra, surat ke-17, ayat ke-36. Ayat yang ketiga, surat Qaf, surat yang ke-50, ayat ke-18. Bunyinya, ma yalfiz, tidaklah yalfizu, terucapkan, dilafazkan, min qaulin, daripada satu ucapan, illa, melainkan, ladaihi, di sisinya, di dekatnya, di sampingnya ada raqib, atid. Diterjemahkan di sini pengawas, atid yang hadir. Ini berkaitan dengan keimanan kepada malaikat. Rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat, meyakini, mempercayai ada malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya. Kemudian Allah beri tugas-tugas tertentu. Sebagian tugas malaikat-malaikat itu ada yang berkaitan, yang berhubungan dengan kita manusia. Di antara malaikat-malaikat yang berkaitan, berhubungan dengan kita adalah Raqib, Atid. Raqib, pengawas, Atid, hadir. Kalau digabung keduanya, pengawas yang selalu hadir. Ada juga yang mengatakan ini nama, satu Raqib, satu Atid. Raqib di kanan, Atid di kiri. Mana yang benar, wallahu a'lam. Tapi yang patut kita yakini, di sisi kitab kita ada pengawas yang hadir di mana saja kita berada, kecuali ketika telah mati kita sudah tidak ada lagi. Apa tugasnya? Mencatat, menulis apapun yang kita ucap, apapun yang kita perbuat, sikap, tingkah laku, tindakan dan perangai kita juga dicatat. Tiba dikata, tiba diucap, satu patah kata diucap. Ma yalfizu min qaulin, tidaklah terlafadzkan satu ucap kata, satu patah kata. Bahkan dikatakan dalam beberapa kitab tafsir, aduh, kalimat aduh dicatat. Aduh itu kan kalimat doa, ucapan dicatat oleh malaikat. Tidak perlu kita kaji catatannya di mana, letaknya di mana, besarnya berapa, terbuat dari apa. Tidak perlu, itu tidak urusan kita. Urusan kita percaya. Yakin, percaya ada malaikat petugas. Dah. Catatan itu kan tidak perlu pakai buku. Sekarang orang mencatat lewat HP mah. Dokumentasinya lewat HP, file-filenya lewat HP. Di HP saya saja sudah berapa dokumentasi banyak. Tidak perlu pakai pena. Lebih 500 giga isinya. Belum penuh. Sebanyak itu belum penuh-penuh. Itu buatan Amerika atau buatan Korea kepada manusia kan? Cetaknya kan? Ada rekaman, ada video, ada MP3, ada buku, ada tulisan, ada postingan, ada konten, ada segala macam. Hanya sebesar itu isinya. Sebesar apa? Memorinya. Kalau punya saya segini memorinya, kecil. Lengkap. Bukan malaikat, manusia.
Apalagi malaikat yang Allah tugas khususkan. Ini satu patah kata yang diucapkan, dicatat, ditulis oleh malaikat. Tidak ada yang luput. Dulu diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau sakit keras, lalu beliau mengeluh beliau sakit. Tapi ada orang mengomong atau bilang sama beliau, apa yang kau keluhkan dicatat oleh malaikat. Sebenarnya itu beliau tidak mengeluh-ngeluh lagi, takut dicatat oleh malaikat. Nah sekarang, wahai para penggunjing dan wahai orang yang ingin bergunjing, wahai para penggunjing, wahai orang yang ingin bergunjing, dan wahai orang yang sedang dan selalu bergunjing, berhentilah. Karena setiap kata patah kata kalian dicatat, baik atau buruk dicatat. Betapa nanti semuanya akan mengurangi kebaikan kita, pahala-pahala kita. Catat malaikat. Hati-hati, waspadalah, karena malaikat belum berhenti mencatat, belum berhenti menulis, walau hanya sepatah kata. Apalagi isinya tudingan, tuduhan, cacian, makian, gunjingan, dusta-dusta, rekayasa banyak dicatat oleh malaikat. Satu catatan saja kalau dilembar di rentang panjang sejauh mata memandang. Satu catatan saja kalau di rentang panjang. Cuman sampai sekarang kita tidak tahu bagaimana bentuk catatan malaikat. Makanya kita percaya saja karena Allah yang bilang, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kan surat Al-Infitar ya, surat Infitar ayat 10 sampai 12. Wa inna alaikum, sesungguhnya atas tiap-tiap kamu itu ada lahafizin, betul-betul ada yang hafiz, yang mengawasi. Kiraman katibin, yaitu kiram, malaikat-malaikat yang mulia, yang katibin, yang selalu katib, menulis. Ya'lamuna, mereka mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Dari ketiga ayat tadi, nah, kita bikin kesimpulan bahwa hati-hatilah, waspadalah, jangan sampai kita menyebut, mengatakan, membicarakan sesuatu yang kita tidak ada tahu tentangnya. Yang kedua, andai pun kita tahu, kita ada mendengar, kita ada melihat, kita ada tahu, kalau itu yang buruk-buruk, yang jelek-jelek tentang orang lain, jangan dibicarakan. Jika ingin menasihatinya, datangi dia, pergi ke tempat dia, lalu memencil berdua atau di mana saja, nasihati tentang perangainya, tentang perbuatannya, tentang tingkah lakunya, sikapnya. Itu baru menasihati. Tapi kalau tengah ramai tidak menasihati. Di tengah ramai namanya menjatuhkan orang. Kalau dia tidak ada, mengunjing. Tapi kalau dibongkar rahasianya, itu namanya menjatuhkan orang. Berbahaya lagi nih, menjatuhkan harga diri orang. Itu yang kedua. Andaikan kita tahu pun, kita melihat, kita menampak, kita tahu, jangan bicarakan. Jangan sebut. Hendak kami ingin menasihati, kalau ingin menasihati, turut temui dia. Jangan di tengah ramai. Tapi kalau kita sebut-sebut perangai orang tengah ramai, gunjing. Yang ketiga, bahaya daripada yaghtab ghibah itu sangat besar. Nanti akan ketemu, cuman kita awalilah. Andaikan di
satu patah kata menjelekkan, memburukkan, menyolang itu dicelupkan ke lautan, maka berubah rasa air laut. Hebatnya. Andaikan kata sepatah itu, tapi katanya menyebut kejelekan orang, aib orang, buruk orang, sepatah kata, dia ambil, dia dicelupkan ke lautan, berubah warna laut. Tiba di udara, busuk bau udara, kotor tercemar udara. Karena kata itu sangat berbahaya. Kata sepatah itu berbahaya. Di kita barangkali tidak masalah, karena kita tidak tahu. Tapi setelah kita tahu betapa hebat bahayanya, baru kita sadar. Selama ini kita sudah banyak mengucapkan kata-kata yang bisa mencemari udara, bisa merubah warna, bisa merubah air laut, dan seterusnya. Sudah berapa daging bangkai yang kita makan karena kita menyebut ke orang lain. Sama, saya juga, kita juga sama. Maka bersalah menghentikannya. Itu makanya kita pindah langsung ke bab ini. Dari tentang fadilah salat, kita lompat ke bab ini. Karena ini lebih patut didahulukan, disegerakan, sebab kita hidup di zaman viral namanya. Di zaman serba viral. Serba sebut, serba komentar. Zaman yang setiap saat orang membuat konten-konten, chattingan-chattingan, tulisan-tulisan. Hati-hati itu. Semuanya menjadi bahan untuk kita pertanggungjawabkan nanti di akhir. Kesimpulan terakhir dari ini, taubat. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Inti takwa, laksanakanlah perintah Allah. Yang akan dikerjakan, yang diperintahkan. Jangan kerjakan apa yang dilarang. Yang dilarang itu hentikan. Aturannya ditaati, namanya takwa. Kan akhir surat Al-Hujurat ayat 49, wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Bagaimana takwa kepada Allah? Taati aturannya. Hentikan larangannya. Apa yang diperintahnya, kerjakan. Termasuk apa yang dilarangnya, hentikan, yaitu jangan menggunjing, jangan menggibah. Kemudian, bagaimana cara tobat? Ini gibah harus tobat. Kalau kita tidak tobat daripada gibah, dia akan terus menular dan mengalir. Cara tobatnya, jika belum tahu orang itu kita gibahi, cepat minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah untuk kita dan untuk orang itu, lalu balikkan keadaan, sebut yang baik-baiknya. Kemudian berdoalah kepada Allah agar jangan sampai ke telinga orang yang kita gibahi. Tapi kalau sudah sampai ke telinganya, mau tidak mau kita minta maaf. Kalau tidak, buatlah amalan-amalan untuk pembayarannya nanti di akhirat. Takut kita minta maaf, malu kita, segan kita, segala macam. Ya, bayarlah dengan amal saleh. Menggunjingnya tidak takut, tapi minta maaf takut. Itu dia. Kalau tidak, tobatnya belum terima. Sebab tobat yang berkaitan dengan orang lain, di samping minta ampun kepada Allah, berhenti, bertekad untuk tidak mengulangi, minta rela, minta maaf kepada orang itu, baru berakhir ceritanya. Inilah pembukaan bab baru, apa yang disebut dengan bab tahrimil ghibah, haramnya menggibah, wal amri bi hifzil lisan, dan perintah untuk memelihara lisan. Diawali dengan 3 buah surat. Pertama Al-Hujurat ayat 12, kedua surat Isra ayat 36, yang ketiga ayat surat Qaf ayat ke-18. Selesai kaji kita malam hari ini. Waktu sudah masuk, orang sudah azan.
semoga berfaedah dan bermanfaat untuk saya dan kita semua, amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.